Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita telah memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak umat Islam yang bersukacita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan dengan sangat bahagia. Karena di bulan inilah Allah membuka pintu-pintu surga dan menutup pintu-pintu neraka. Bahkan membelenggu para iblis, setan, agar manusia yang beriman bisa beribadah dengan khusyuk dan baik. Ada banyak keistimewaan yang Allah berikan kepada kita sebagai umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya yang pertama, bahwa di malam pertama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan pandangan kepada umat Islam dengan pandangan rahmah, dengan pandangan kasih sayang, dengan pandangan cinta. Dan siapapun yang dipandang Allah dengan pandangan cinta, maka dia akan merasakan bahagia. Sama halnya seperti kita pulang kerja, di rumah disambut oleh anak, istri dengan sambutan yang hangat, maka seluruh capek kita, lelah kita, semuanya akan hilang. Begitu juga anak sekolah, ketika pulang sekolah, sampai rumah disambut orang tuanya dengan gembira, dengan hangat, dengan cinta, maka segala persoalan yang ada di sekolah akan hilang dengan sendirinya. Oleh karena itu, kita yang dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, hendaklah kita bahagia, karena disitulah kita sering diberikan rahmat dan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, keuntungan orang yang berpuasa di bulan Ramadan, keistimewaan yang Allah berikan kepada kita diantaranya, Allah menyuruh para malaikat untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Buat siapa? Buat orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah minta kepada para malaikat, catat siapapun orangnya, asal ia beriman, asal ia berpuasa di bulan suci Ramadan, para malaikat akan mengangkat tangannya untuk memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kalau yang meminta ampunan itu malaikat, tidak ada satupun yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah selalu berpesan kepada para surga agar senantiasa berhias diri, sehingga surga selalu di bulan suci Ramadan membersihkan dirinya, membersihkan tempatnya, membersihkan ruangannya, membersihkan hal-hal yang indah dalam surga tersebut, agar nanti ketika orang-orang yang berpuasa masuk ke dalam surganya Allah, maka dia akan mendapatkan tempat yang paling indah dimanapun mereka berada. Surga adalah sebaik-baik tempat kembali bagi orang-orang yang beriman. Tetapi begitu sebaliknya, bagi orang yang merasa beragama Islam tapi mereka tidak puasa, mereka tidak sholat, jangan berharap agar akan ada surga. Mereka pun harus menerima balasan apa yang mereka laksanakan. Mari kita semuanya di bulan suci Ramadan, kita semangat untuk berlomba-lomba mengumpulkan amaliyah ibadah sebagai bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan ketika kita menghadap Allah, kita mempunyai bekal yang cukup, bekal yang banyak, agar kita besok masuk surganya Allah. Yang keempat adalah keistimewaannya adalah orang yang berpuasa, mulutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu baunya seperti minyak misik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kalau di hadapan manusia, ya insya Allah baunya sama seperti orang puasa. Ya, mungkin ada yang tidak enak, ada yang enggak sedap, ya. Tetapi ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, baunya seperti minyak misik.
Maka Allah sangat rindu doanya orang-orang yang berpuasa. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah doanya orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Yang kedua doanya pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah doanya orang yang teraniaya. Maka kalian kalau ingin doanya makbul, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, harus salah satu dari 3. Satu, orang yang berpuasa. Yang kedua, orang yang pemimpin yang adil. Yang ketiga adalah orang yang teraniaya, baik dia difitnah, baik dia didolimi, baik dia dikucilkan, baik dia dijauhi. Itu adalah merupakan doanya orang-orang tersebut, merupakan doa-doa yang mustajab. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama semangat meraih kemuliaan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan keluar dari bulan Ramadan kita betul-betul menjadi orang yang minal aidin wal faizin, orang-orang yang kembali kepada Allah seperti bayi yang baru lahir. Karena di malam bulan Syawal, di awal bulan Syawal, di malam bulan Syawal, ketika manusia semuanya sedang bergembira, di sana sini banyak memandangkan takbir, tahmid dan tahlil, Allah berseru kepada para malaikat, "Ya malaikat, dengarkan, seluruh orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan saya ampuni dosa-dosanya." Maka di malam itulah iblis laknatullah nangis, karena 11 bulan mereka menggoda manusia hilang dalam satu malam gara-gara mereka berpuasa di bulan suci Ramadan. Maka berbahagialah kita semuanya, walaupun umat Rasulullah umurnya pendek, tapi alhamdulillah insya Allah amal kita tidak kalah dengan umat-umat terdahulu. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mampu melaksanakan aktivitas Ramadan dengan sebaik-baiknya, dan mudah-mudahan kita kembali kepada orang-orang yang takwa. Allahumma amin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.